Kapan hari itu kan aku tahu ya Kak Ditya itu bawa yang namanya aromaterapi. Aku bawa juga kan. Oh bawa ya. Oh, mungkin nanti aja Kak bisa ditunjukin ke teman-teman. Itu sebenarnya awalnya tertarik dengan yang apa soal aromaterapi itu gimana awalnya? Karena aku tadinya sakit. Tadinya sakit, aku ngerasain tiap habis makan, aku kena autoimun karena dulu aku tinggal di luar negeri lama. Aku makannya cuma gluten doang gitu kan. Aku makan, maksudnya aku banyak pasta, banyak roti, banyak ini. Terus di badan aku menolak itu. Namanya di dalam gluten itu ada namanya senyawa glifoset. Nah glifoset itu ternyata senyawa chemical yang benar-benar buruk terhadap tubuh kita gitu. Nah glifoset masuk ke dalam lapisan usus saya, terus dia ngerusak. Terus jadi setiap ada glifoset atau gluten di dalam tubuh saya, itu sel darah putih nyerang satu usus. Jadi aku tiap makan, aku kayak mau mati rasanya. Jadi aku puasa terus sampai aku beneran bingung, ini aku mau gimana lagi. Aku pas lagi ke dokter dikasih obat kayak banyak banget, aku kayak aku nggak bisa minum obat, kayaknya aku nggak mau. Aku minta sama Tuhan bagaimana saya supaya bisa sembuh tanpa obat. Akhirnya dikasih jalanin ya aromaterapi, terus ya alhamdulillah ya aku sekarang udah bisa makan roti. Gitu. Itu apa tuh namanya? Itu dari bahan apa sih Kak aromaterapi itu? Dari dari tumbuhan itu sendiri, jadi dia pure, jadi ini medical grade sih. Medical grade, jadi dia pure. Misalnya kayak kalau mau kayu cendananya memang diambil dari India gitu. Yang kayunya itu memang lebih dari 40 tahun gitu, dan itu memang kita emang prosesnya memang sangat spiritual sih, kita lebihan di situ. Tapi kan ada semacam kayak kita ini misalnya yang mau berobat gitu atau apa yang namanya konsultasi misalnya. Jadi misal kayak saya kemarin Kak Ditya, ini gimana sih aku misalnya pengen dari aromaterapi itu bisa nggak sih dia menangkap sinyal-sinyal misalnya aku yang nggak beres di tubuhku itu apa itu gimana kemarin teknisnya? Aku kok sampai lupa terkaget-kaget ya. Iya kaget aku saya. Jadi kemarin Mas Hendra sakit, aku coba ini bawa aromaterapiku. Mas Hendra itu aku suruh pilih 4. Jadi memang kita dari tubuh kita tuh punya vibrasi. Nah kebetulan aromaterapiku itu memang dia diambil dari qi atau energi tumbuhan tersebut. Jadi memang kita pinjam sama energi mereka supaya kita jadi sehat. Kita pinjam memang, minta tolong. Makanya biasanya pun aku memohon gitu kepada apa namanya aromaterapinya gitu. Aku minta tolong bantu saya untuk sembuhkan saya gitu. Terus ngomong sama semua sel di dalam tubuh saya, ayo kita kerjasama perbaiki saya gitu. Nah kebetulan Mas Hendra kemarin milih 4, ya dari vibrasinya Mas Hendra langsung terlihat ke vibrasinya si 4 tumbuhan tersebut. Jadi kenapa sih kita ambil tumbuhan gitu? Karena kalau kita lihat, kalau di pohon daunnya dipetik, dia langsung tumbuh lagi, langsung regenerasi. Makanya kekuatan mereka kita pinjam. Itu sih Mas sebetulnya konsepnya. Dan persis banget ternyata yang ditangkap sama aromaterapi itu, dan harus dihirup ya Kak ya? Iya harus dihirup, karena sebetulnya otak kita itu yang paling utama untuk menggerakkan tubuh kita. Jadi pertama kita hirup, dia langsung men-trigger otak kita untuk apa yang harus dibenahi. Lalu kita masukin ke kulit, nah itu dia langsung masuk meresap. Karena kulit kita itu adalah tempat meresap yang paling besar di tubuh kita gitu. Jadi hati-hati kayak pakai body lotion, kita harus baca isinya apa, atau mandi itu sabunnya isinya apa, sampo isinya apa, itu memang harus berhati-hati. Kebetulan memang aku sangat menghindari chemical. Mencium aroma itu seperti tersentuh rasanya jiwa itu. Iya sih, ya karena ada kenangan kan di dalam diri kita untuk berkenalan dengan aroma gitu. Aroma kan sangat berhubungan dengan otak kecil kita di belakang. Nah, terkait dengan pola makan sendiri gitu ya, Kak Ditya seperti apa? Bahkan katanya si Lula, si anaknya itu juga sering
puasa sampai 3 hari 3 malam ya? Ya ampun, iya. Gimana itu? Tujuannya untuk apa, Kak? Jadi memang aku puasa hampir setiap hari memang. Aku puasa hampir setiap hari. Aku makan itu selalu dimulai dari tumbuhan dulu, misalnya kayak buah, tumbuhan gitu. Tapi mungkin ada waktunya, kadang aku makan binatang, tapi itu pun biasanya aku punya mantra. Kalaupun aku makan binatang, aku ada mantranya. Biasanya aku bilang kayak I am sorry gitu. Aku minta maaf sama tumbuhan binatangnya atau tumbuhan yang sudah melalui siksaan yang sudah mereka jalani. Lalu aku bilang I thank you. Aku terima kasih mereka sudah menjalani itu buat saya untuk sampai di piring saya. Lalu aku bilang I love you. Ho'oponopono dong. Apa? Ho'oponopono. Iya, tapi kalau Ho'oponopono dia ada please forgive me. Please forgive me. Jadi karena saya merasa makanan yang akan masuk ke dalam saya akan bersatu dan bercinta kepada saya. Jadi untuk bersatu dan bercinta dan bermesra pada saya, ya mboknya kita minta maaf dulu setelah apapun yang dia telah lewati gitu sih. Sebetulnya gitu aja sih konsepnya. Lalu ya puasa karena aku ingin meregenerasi tubuh saya. Karena ketika kita makan, tubuh kita stres sebetulnya. Capek, tubuh kita stres dan capek. Kita kalau mengkonsumsi sesuatu yang tidak selaras dengan semesta dan tubuh kita akan capek. Nah, kalau gitu kita istirahatkan dulu selama 20 jam. Kalau 20 jam kita tidak makan, itu ada yang namanya sel dalam tubuhnya, aku lupa namanya apa. Jadi dia itu untuk meregenerasi tubuh kita, jadi kita awet muda. Gitu sih Mas sebetulnya. Berarti rajin puasa bikin awet muda dong? Iya sih. Oke. Dicoba aja. Tapi kalau puasa terus makannya gula terus dibanyakin? Ya jangan dong. Ya apapun yang ya kan kita berpuasa kan karena bukan pengen kurus tapi ingin memanjakan tubuh kita kan sebetulnya. Nah kalau gula itu, kalau kita udah terbiasa puasa, nanti kita nggak akan craving gula kok. Nggak bakal craving gula. Nah, oke, Kak. Ini soal apa tuh namanya, kerja keras. Ada orang yang dia itu bisa mengalami kemajuan finansial pesat, tapi dengan cara kerja keras. Tapi ada orang-orang tertentu yang dia bisa mengalami kemajuan finansial yang pesat itu tanpa harus kerja keras. Hidupnya santai-santai. Itu fakta yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Nah, yang ingin saya tanyakan, apa yang membedakan satunya kok kerja keras dia bisa mencapai kemakmuran lebih cepat, satunya tanpa kerja keras dia bisa mencapainya pula? Jadi gini, ada kerja keras, ada kerja pintar, cerdas gitu ya? Ya, ada kerja pintar, ada kerja cerdas, ada kerja cinta. Oh, kerja cinta. Oh iya. Jadi gimana kerja cinta tuh? Kerja cinta itu mereka tidak menggunakan uang sebagai alat untuk pembayarannya gitu. Jadi alat pembayarannya bukan uang memang, tapi alat pembayarannya adalah rasa atau energi gitu. Tapi sebetulnya semua ini kan adalah pertukaran energi saja ya. Bekerja, uang, mereka alat, semua itu kan adalah perputaran energi aja gitu. Aku kasih waktu banyak di sini, kamu kasih aku uang, aku kasih, ini kan perputaran aja gitu energi. Cuma memang untuk teman-teman yang bekerja pintar gitu, mereka pasti menggabungkan rasa, pikiran, energi, kekuatan, lelahnya, waktunya. Mereka pasti akan pintar mengolahnya gitu, mengolah waktu, mengolah semuanya gitu sih. Menurut aku gitu aja sih ya. Oke. Jadi apa tuh namanya, Kak Ditya itu makomnya sudah berada pada kerja cinta ya? Ya enggak juga. Ya aku kerja keras loh. Kerja keras ya. Bisa di-spill gak sih Kak kira-kira kerjaan Kak Ditya setiap hari itu seperti apa, pola hidupnya bagaimana, bangun tidur ngapain, sampai mau tidur lagi gitu ya? Bangun tidur? Olahraga. Oke. Bangun tidur olahraga, pasti aku meditasi. Jadi aku pasti punya rutin, aku pagi meditasi, meditasinya sih sebetulnya ringan ya.
cuma mencoba menggetarkan semua cakra yang ada di dalam tubuh aku gitu aja, untuk selaras sama semesta gitu kan. Sebetulnya gitu doang. Sehabis aku meditasi atau selaras, aku pasti terima kasih. Dan itu terima kasihnya banyak, itu aku sebutin semuanya. Contohnya gimana? Sebutin Mas Hendra juga, terima kasih langit, terima kasih bumi, terima kasih Ditya Metrani, terima kasih tubuhku, terima kasih sel di dalam tubuhku, terima kasih sel darah putihku, terima kasih mataku. Untuk aku sebutin semuanya. Terima kasih udara, terima kasih air, terima kasih laut, terima kasih, aku sebutin aja semuanya. Seingatnya. Itu sampai nangis biasanya kok. Apa yang dirasakan setelah itu? Overwhelmed. Kebanjiran cinta di dalam diri gitu.